Ketika diperkenalkan oleh Dennis, Nicky kepada Mbak Nindi, kelihatannya tiada kecurigaan sedikit pun di wajah Mbak Nindi. Terlebih lagi, setelah Dennis berkata kepada Nicky bahwa Mbak Nindi itu kakaknya, wajah cantik Nicky semakin cemerlang di mata Dennis. Setelah melihat-lihat ruang kerja untuk Nicky nantinya, kelihatan sekali Nicky bersemangat untuk bekerja di perusahaan itu, sekaligus akan menjadi kekasih tercinta Dennis. Ruang kerja Nicky itu bersatu dengan ruang kerja Dennis. Kebetulan di samping pavilion itu ada ruangan nganggur, maka Dennis menyuruh tukang tembok untuk menjebol dindingnya dan dipasang pintu menuju pavilion. Ruang itulah yang akan dijadikan ruang kerja Dennis, sementara Nicky pun akan bekerja satu ruangan dengannya. Sedangkan karyawan yang 10 orang itu akan bekerja di ruang kerja lain, yakni di ruang yang tadinya pavilion itu. Yang jelas, Nicky akan dijadikan target selanjutnya oleh Dennis dengan keseriusannya, yaitu sampai jenjang pernikahan, bukan sekedar tempat untuk senang-senang saja. Kemudian Nicky pun diantar pulang ke rumahnya kembali. Sesampainya di rumah Nicky, Dennis tidak ikut turun, karena harus segera berangkat ke puncak. Di hari Sabtu begini, biasanya jalan menuju puncak itu macet. Karena itu Dennis harus berangkat lebih awal dari biasanya. Menjelang jam 5 sore, Dennis baru tiba di depan villa Mbak Sabrina. Di depan villa yang dikelilingi pagar hidup tinggi atau bambu itu, sudah ada mobil yang lebih mahal daripada mobilnya. Di ambang pintu depan villa, tampak Mbak Sabrina sudah berdiri dalam gaun yang lumayan aduhai. Gaun hitam yang sangat menarik, sehingga Dennis bisa menyaksikan keindahan di dalamnya secara samar-samar. Memang Mbak Sabrina jauh berbeda jika dibandingkan dengan Mbak Nindi. Mbak Sabrina ini berperawakan tinggi langsing, namun jelas bahwa Mbak Sabrina ini awet muda. Sementara wajahnya pun lebih cantik daripada wajah Mbak Nindi. Sehingga kalau Mbak Sabrina berdampingan dengan Mbak Nindi, kelihatannya Mbak Sabrina seperti adiknya Mbak Nindi. Padahal sebaliknya, Mbak Sabrina lebih tua daripada Mbak Nindi. Nggak susah nyari villa ini, walaupun masuk ke dalam jalan kecil, sapa Mbak Sabrina dengan senyum manisnya. Dennis bahkan sempat bengong menyaksikan kecantikan dan keawet mudaan kakak seayah berlainan ibu itu. Kenapa malah bengong? Tanya Mbak Sabrina sambil memegang kedua pergelangan tangannya. Sulit dipercaya bahwa Mbak seumuran dengan Mamis, karena Mbak tampak seperti belum 20 tahun, sahut Dennis. Syukurlah kalau aku tampak muda di matamu, sahut Mbak Sabrina sambil mengajaknya masuk ke dalam villa. Sopirnya nunggu di mana? Tanya Dennis. Aku nyetir sendiri, gak bawa sopir, soalnya ini kan sangat pribadi, sangat rahasia. Sebaiknya sopir jangan sampai tahu, sahutnya. Iya, tanggap si Dennis sambil duduk di sofa ruang tamu villa. Rencananya kita mau nginap di sini sampai Senin pagi kan? Tanya Mbak Sabrina sambil ikut duduk menghadap ke arah Dennis. Apapun keputusan Mbak, Dennis ikut, sahutnya. Mbak Sabrina pun seperti sudah tidak sabar, langsung saja memulainya secara perlahan. Awalnya Dennis merasa agak risih, karena biar bagaimanapun juga, Mbak Sabrina itu adalah kakak sulungnya dari pihak papanya. Tapi berkat keuletan dan konsistensi dari ulah Mbak Sabrina, suasana pun menjadi cair. Dan tanpa ragu lagi, Dennis pun membawa Mbak Sabrina menuju pintu kamar yang sudah terbuka. Pintu yang Mbak Sabrina tunjuk. Di kamar itulah, Mbak Sabrina memperlihatkan semuanya. Tanpa basa-basi lagi, Dennis pun mengikuti alur yang diinginkan oleh Mbak Sabrina, yang memang sudah direncanakan dari beberapa hari sebelumnya, di mana Mbak Sabrina berharap agar segera bisa mendapatkan momongan. Hingga ketika sudah saatnya, Mbak Sabrina kemudian memberikan satu isyarat pada Dennis dengan kedipan matanya. Dennis pun mengerti dan paham dengan isyarat itu, karena Dennis kan sudah sangat berpengalaman. Spontan mereka pun bahu-membahu saling membantu untuk bisa mencapainya dengan sempurna seperti tujuan mereka berdua. Permainan itu berlangsung cukup lama, tetapi baik Dennis maupun Mbak Sabrina tidak pernah mengenal kata lelah dan menyerah. Mbak Sabrina tampak begitu berbahagia di kala itu. Aku makin sayang sama kamu Dennis, sayang, sekali Den, bisik Mbak Sabrina. Mbak Sabrina benar-benar penuh semangat, menandakan kalau dia serius ingin mendapatkan momongan itu dari Dennis.
Tapi kali ini Denis ingin mengikuti ajaran orang-orang bahwa kalau untuk tujuan memberikan calon keturunan, Denis harus mengusahakan agar ketika sampai puncaknya itu harus bisa berbarengan dengan pasangan. Maka diam-diam Denis terus memperlihatkan perilaku Mbak Sabrina. Dan ketika ia mulai ada tanda-tanda akan sampai, Denis pun dengan segera berusaha untuk mengejarnya. Denis memang sudah cukup berpengalaman untuk mengulur atau mempercepat masa-masa atau saat-saat seperti itu. Lalu terjadilah sesuatu yang terlalu indah dan sulit dijelaskan dengan kata-kata itu. Di mana saat itu, Denis dan Mbak Sabrina secara bersama-sama berhasil meraihnya dengan sangat sempurna. Terima kasih sayang, mudah-mudahan aku bisa berhasil memperoleh impian itu dari kamu ya sayang, ucap Mbak Sabrina. Tapi tiada jaminan langsung jadi loh Mbak, mungkin setelah puluhan kali, barulah Mbak bisa mendapatkannya, sahut Denis. Ya pokoknya diulang terus sampai jadi, kamu mau kan sayang? Tanya Mbak Sabrina dengan ekspresi penuh permohonan. Tenang saja Mbak, aku akan terus mengikuti apa yang Mbak mau dimanapun dan kapanpun juga, sahut Denis dengan semangat. Beberapa saat kemudian, Denis kita makan malam di luar yuk, sekalian cari makanan untuk persiapan selama kita di sini. Siapa tahu tengah malam kita lapar lagi, kata Mbak Sabrina. Oke Mbak, sahut Denis. Pakai mobilmu saja ya, gak usah dua-dua mobilnya. Iya Mbak, kalau kebetulan lagi sulit parkir malah jadi pusing nanti jika bawa mobil dua, sahut Denis. Tak lama kemudian, Mbak Sabrina sudah duduk di samping kiri Denis dalam mobil yang tengah dikemudikannya di jalan raya itu. Pertemuan selanjutnya sih, aku mau datang aja ke tempatmu. Di rumahmu hanya ada kamu dan Nindi saja kan, ucap Mbak Sabrina membuka pembicaraan. Ada satpam 7 orang yang bergiliran tugasnya jadi 3 shift. Ada pembantu juga 2 orang, semuanya perempuan Mbak, ucap Denis. Satpamnya juga perempuan? Iya Mbak, semuanya direkrut oleh Mbak Nindi. Ketujuh satpam itu mantan murid Mbak Nindi semua. Oh iya, Nindi waktu masih gadis kan pelatih bela diri, ucap Mbak Sabrina. Iya Mbak, pembantunya yang seorang perempuan normal, tapi yang satu lagi cebol Mbak, sampai tingginya semeter gak sampai, kayak. Kenapa pilih pembantu yang cebol segala? Aku yang terima Mbak, soalnya kasihan, ingin dapat pekerjaan. Nyari kesana sini, gak ada yang mau terima. Setelah bekerja di rumahku, ternyata dia rajin, desit dan jujur Mbak. Tapi kalau mau ngambil yang letaknya tinggi-tinggi, takkan bisa kan? Lalu dikasih tugas, apa saja perempuan itu? Tanya Mbak Sabrina. Ngepel, jalanin vacuum cleaner, jalanin mesin cuci, membersihkan taman dari rumput dan lain-lain. Pokoknya yang terjangkau olehnya aja, jawab Denis. Bagus juga Sir, kita memang harus punya perasaan kasihan kepada orang-orang yang punya kekurangan, ucap Mbak Sabrina. Iya Mbak, umurnya sudah 30-an, tapi masih kayak usia sekian tahun, sahut Denis. Kasihan ya, nanti aku mau nitip duit buat dia, duit sedekal, ucap Sabrina. Iya Mbak, dia hidup sebatang kara di dunia ini, tidak punya orang tua lagi, saudara pun tak punya, ucap Denis. Han, ternyata kamu seorang yang pemurah juga ya, ucap Sabrina. Denis cuma tersenyum menanggapi ucapan dari Mbak Sabrina itu. Tiba-tiba Denis teringat pengalamannya saat dengan pembantu yang barusan dibicarakan itu. Pembantu itu bernama Inei. Yaitu pada suatu sore, ketika itu Denis merasa letih sekali karena seharian ikut menata pavilion yang akan dijadikan kantor itu. Saat itu Mbak Nindi sedang pulang dulu ke rumahnya untuk menata rumahnya yang sedang direnovasi sedikit-sedikit. Tentu aja dengan berbekal uang pemberian dari Denis di luar gaji tetapnya. Supaya rumahnya jangan terlalu sederhana dan serba kekurangan perlengkapannya. Saat itulah, dipanggilnya Inai itu oleh Denis ke kamarnya. Nai, berat badanmu berapa? Tanya Denis. 38 bos, sahut wanita Inai yang terkadang kelihatan lucu itu. Kalau gitu injakin panggungku ya, pada sakit-sakit ini, pinta Denis. Kakimu bersih kan? Tanya Denis lagi. Bersih bos, jawabnya. Ya sudah injekin bagian kaki dan panggungku ya, ucap Denis. Siap bos, jawab Inai pun mulai berdiri di atas kaki Denis sambil berpegangan ke dinding. Kemudian ia berjalan dari kaki sampai ke panggungnya, turun lagi ke kaki,
naik lagi ke arah panggung. Tidak terasa berat, malah enak. Saat itu Inai menggunakan dastuar yang terbuat dari bahan kaos, sehingga Dennis bisa melihat apa yang dipakai Inai lainnya. Tetapi siapa sangka, pikiran Dennis mulai iseng. Dennis merasa penasaran dengan wanita seperti Inai itu. Pikiran itu semakin lama, makin membuatnya jadi semakin penasaran. Maka Dennis pun mulai memancingnya. "Kamu bilang pernah punya suami ya, Nai? Terus sejak kapan jadi jam 2? Tanya Dennis. "Sudah lebih 5 tahun saya menjam 2, bos," jawabnya. "Kenapa bisa bercerai?" tanya Dennis. "Tidak cocok aja sama sifatnya, bos. Tiap hari kerjanya marah-marah melulu," ucapnya. "Mantan suamimu orang kecil juga seperti kamu, Nai?" tanya Dennis. "Iya sama, bos," jawabnya. "Punya keturunan gak darinya?" tanya Dennis. "Gak, bos." "Wah, pasti anak Don, karena belum pernah turun mesin," ucap Dennis. "Hei, gak tahu, bos. Memangnya bos mau cobain?" tanya Inai. Dennis agak kaget juga mendengar ungkapan Inai itu. "Mau, Nai, mau," sahut Dennis spontan. "Coba kamu turun dulu." Inai pun turun dari panggung Dennis, tapi masih berdiri di atas bed ketika Dennis membalikkan badannya. "Kapan terakhir kamu melakukannya?" tanya Dennis sambil memperhatikan wanita itu. "Sejak cerai sampai sekarang, saya belum pernah lagi, bos," sahut Inai sambil duduk bersila di atas bed. Dennis pun ikut duduk dan menyuruh Inai mendekat. Inai menurut saja dan duduk membelakangi Dennis. Dengan cepat Dennis berusaha agar Inai terbawa suasana yang indah. Dan hari itu adalah pengalaman terbaru dari Dennis dalam hidupnya. Karena Dennis berpikir bahwa milik wanita itu, seberapapun tinggi dan berat badannya, pastilah sama-sama bisa dipakai olehnya. Inai pun seolah ingin membuktikan bahwa meski dirinya tidak seperti wanita pada umumnya, dia sangat antusias dan penuh semangat. Dia sepertinya tidak kelihatan letih. Dia tetap lincah memberikan yang terbaik pada sang bos. Dan pengalaman inilah yang menurut Dennis sangat mengesankan sekali. Inilah pengalaman paling gokil baginya. Namun akhirnya Dennis tiba juga di detik-detik menjelang puncaknya. Dan ternyata menurut dari pengalamannya selama ini, apa yang terjadi saat itu malah jauh mengesankan baginya. Dennis masih ingat semuanya itu, bahwa perempuan yang bernama Inai itu telah membuatnya bahagia sekali. Karena itu, Dennis tak ragu untuk memberinya bonus yang lumayan banyak. Supaya, kalau kelak dia membutuhkan lagi, ia takkan malas-malasan. Tiba-tiba lamunan Dennis terbuyarkan oleh suara Mbak Sabrina. "Kalau aku berhasil punya keturunan, pasti suamiku akan bahagia sekali," ucap Mbak Sabrina membuyarkan terawangan Dennis tentang perempuan yang bernama Inai itu. "Dari suami Mbak yang pertama dahulu, Mbak sama sekali gak punya keturunan?" tanya Dennis. "Enggak, waktu masih jadi istri dia, aku selalu dipasangi alat," jawab Mbak Sabrina menggeleng. "Kenapa?" tanya Dennis. "Atas kesepakatan dia juga, aku tak boleh keturunan dulu selama kehidupan kami masih pas-pasan. Dan sampai bercerai, dia memang tidak pernah sukses mengadu untung. Tapi setelah menikah dengan Abron, aku tidak pasang alat lagi," jelasnya. "Abron itu nama suami Mbak yang sekarang ya?" "Iya, namanya terasa asing di telinga kita ya." "Iya, Mbak." Tak lama kemudian mobil Dennis sudah tiba di depan villa kembali. Dan mereka mengulangnya kembali sampai lewat tengah malam, esoknya pun lagi. Dengan harapan agar Mbak Sabrina bisa berhasil mendapatkan keturunan secepatnya. Akankah Dennis berhasil menjalankan tugas dari Mbak Sabrina? Lanjut ke episode selanjutnya. Bersambung. Terima kasih, sampai berjumpa.